Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lawas benar karena prokes sendiri gitu nah. Alhamdulillah malam ini ada waktu gitu nah. Alhamdulillah. Hmm, karena kenapa? Jadi selama ini sibuk karena pernah prokes gini yang sendiri ini. Kadang-kadang ikut maulidan, burdah, sholawat, ziarahan. Terus biasanya kalau malam Selasa ada pelatihan sedikit sini, pelatihan ruqyah dan tenaga dalam. Ya sedikit-sedikit lah. Jadi di sini ulun membahas, insya Allah malam ini membahas tentang berhadam. Nah, sebenarnya berhadam itu seperti lilin, teman-teman. Seperti lilin. Karena ini yang pernah dikatakan oleh salah satu guru pondok pesantren Darussalam. Maaf saya tidak menyebutkan namanya ya. Jadi kata beliau, kalau kamu berhadam itu kamu ibarat lilin. Misalnya ini lilin. Memang kalau berhadam tuh sakti lah. Punya hadam di sakti, bisa mau mati orang, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kan ibarat lilin tuh itu cahayanya kecil kan, tapi membakar ke batang. Nah, seperti itu juga di Ripian kalau mempunyai hadam. Jadi seperti lilin, cahayanya tuh sedikit aja kok menerangi beberapa orang. Artinya kawan menyembuhkan orang apa ini dan sebagainya. Tapi di Ripian habis dibakar oleh api. Jadi hitungannya itu hampir juga masuk ke neraka. Wallahu a'lam lah. Sebab neraka bukan ampun ulun gitu nah. Mohon maaf. Seperti itu. Karena berhadam itu kadang-kadang dari keturunan, dari kakeknya, datunya lagi. Kadang-kadang mereka menghampiri kepada cucu-cucunya. Cuma cucu-cucunya yang seruh. Misalnya hadamnya dari keturunan yang putih, dia melihat dulu dari cucunya ini, yang mana yang pas ini, yang mana. Oh ini seruh sama saya, maksud seruh itu seperjalanan sama kakeknya, ini cocok ya, dia ke sana. Kadang-kadang kalau yang tidak sama, dia tidak mau hadir. Kebiasaan seperti itu. Nah, cuma walau bagaimanapun berhadam itu kalau matinya sulit sebab diganggu mereka tidak mau kehilangan tuannya. Waktu sakaratul maut sulit mengucap 2 kali bersyahadat, sulit. Jadi kalau bisa jangan berhadam kalau bisa, sebab masing-masing itu ya silahkan, mungkin ada melarang, silahkan dia berhadam, satu silahkan tidak. Nah itulah menurut pengalaman ulun yang selama ulun berbicara kepada para habaib atau para guru-guru yang sudah mumpuni di bidang ini. Ya tadi seperti ini. Nah yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu sekuat-kuatnya hadam, bukan hadam harimau, bukan hadam naga, bukan hadam yang orang berjubah masuk jin gitu, masih termasuk jin, bukan hadam-hadam lainnya, tapi diri kita jadikan hadam. Diri kita jadikan hadam. Pasti ada pertanyaan, kok diri kita jadi hadam? Nah, jadi diri kita ini kita jadikan hadam buat Rasulullah, perjuangan Rasulullah.
buat perjuangan Rasulullah. Jadi yang ada di ilmu syirik itulah tenaga dalam yang tidak ada hubungannya dengan bangsa-bangsa jin atau bangsa yang lainnya. Itu bisa dengan niat waktu mau obati orang supaya orang ini mudahan orang ini sembuh, ini berkat Rasulullah, berkat Allah Ta'ala melalui kita mudah sidin sembuh dan sidin kawa sembahyang, berselawat, beribadah kawa. Nah jadi itu termasuk kita berhadam kepada Rasulullah. Terus kita juga yang paling bagus itu kata Guru Ulun, kita berhadam kepada para habaib atau para wali-wali Allah Ta'ala. Nah jadi diri kita berhadap sana, serah pian hendak jadi supir sidin boleh, hendak jadi tukang bawakan bulahan kopi sidin boleh, atau hendak jadi apa di rumah sidin bersih apa WC apa sebagainya, silakan. Itu paling bagus, itu diri kita yang menjadi hadam. Itu pasti selamat ya Guru Ulun, pasti selamat karena dapat berkatnya itu. Insya Allah kalau kelawasan, kalau memang walinya wali maksud wali yang luar biasa, insya Allah dapat aja karamahnya. Nah insya Allah dapat, karena beparak siapa yang kau dekati itu juga yang dapatkan wanginya. Nah insya Allah. Cuma hakikatnya mereka itu yang berhadap kepada wali-wali Allah Ta'ala itu sebenarnya, pada habib-habib itu sebenarnya hakikatnya berhadap kepada Rasulullah juga. Jadi sebenarnya bukan kepada wali, hakikatnya tetap kepada Rasulullah. Seperti para wali atau para habaib membuka majelis, kita berkecimpung di sana, menanyakan jaga parkir, menanyakan membantu, maksudnya hadap itu membantu supaya majelis itu luar biasa gitu. Itu yang sebagus-bagusnya hadam, itu hadam paling kuat, paling bagus sudah. Lalu yang tidak punya yang seperti itu masih bisa, maksudnya dia tidak bisa deh mengikuti ke tempat para habaib atau para walinya. Nah kalau Anda punya uang, gunakan uang Anda juga untuk berhadam. Maksudnya seperti ini, uang Anda itu perjuangkan untuk ke jalan Rasulullah. Jadi tetap hadam Rasulullah juga. Itu menyantuni anak yatim, ada apa ini sebagainya, untuk majelis zikir atau majelis-majelis yang datang ini, ulun membantu untuk majelis Rasulullah ini majelis ini. Nah itu termasuk hadam Rasulullah. Tapi jangan ada unsur politik, yang memang ikhlas saja. Nah itu termasuk hadam juga. Jadi banyak berbagai cara supaya diri kita ini menjadi hadam, artinya pembantu Rasulullah. Nah itu yang paling bagus, itu sudah setinggi-tingginya hadam ya. Jadi bagi ulun lah nang sudah bubuhan pian nang bisi apa jurang tuh hadam ini itu. Kalau bisa pian ganti diri pian yang jadi khadam Rasulullah. Jadi bukan pian yang jadi tuan yang bisi jin ini itu, jadi bukan seperti itu. Insya Allah bukan seperti itu. Nah, jadi untuk kebaikan juga mungkin alhamdulillah dengan seringnya duduk bersama para tinggal di Banjar, alhamdulillah di Batapura, dengan seringnya duduk bersama para habaib, dengan sering duduknya kepada guru-guru yang sudah mumpuni di bidang ini, alhamdulillah bertambah pengetahuan ulun. Tidak dengan satu guru maksud. Jadi kita boleh diri kita tuh untuk menambah pengalaman
kita hadir di tempat habaib ini, kita hadir di waduk guru ini, son untuk bahasa Jawanya itu mengalap berkah, mengambil berkah dari mereka semua. Karena teman pernah berkata, termasuk salah satu guru ulunnya, sholawat jangan kurang pada 1000, lebih boleh. Jadi sidin, jadi kata beliau, setiap kali pian duduk ulun bertamu atau Anda bertamu ke tempat habaib atau para alim ulama, maka di situ pian dalam hati bersolawat aja, terus berniat, ya Allah, mudahan ulun dapat sir dari habaib atau para alim ulama yang ada di sini. Insya Allah dapat aja sirnya, entah itu mulai pandangan mata atau dapat ilham atau dapat di batin, insya Allah berberkah. Karena duduk kita bersama dengan para habaib atau para alim ulama 1 jam, itu 1 jam kata Habib Syuhada Al-Baghais, 1 jam aja sama, insya Allah sama kita beribadah 1 malam. Nah, luar biasa aja. Kenapa jadi gitu? Karena di situ ada pandangan Allah Ta'ala atau kepada habaib, di situ ada pandangan Rasulullah dan Allah Ta'ala kepada habaib itu. Waktu kita di situ kita terpandang juga. Nah, sebab kalau kayak kita ini jaba orang biasa, jadi kita banyak mengambil berkah. Jaba ini siapa sih yang bersih? Tidak ada yang bersih. Jadi kita mengambil berkah. Mudahan dan ulun jelaskan ini hadam ini hadam tertinggi ini bermanfaat. Kalau pian bujur-bujur habis bahasa Banjar ulun, kalau teman bujur-bujur atau sanak sekalian bujur-bujur berhadam kepada para ulama atau para habaib, insya Allah pian itu jalan yang paling bagus sudah, dengan bersolawat dan berhadam kepada para habaib, para ulama atau kepada Rasulullah. Intinya hakikatnya sebenarnya Rasulullah juga, insya Allah pian dapat karomah dan berkatnya. Tiada lain zaman ini ngalih bener pian. Jadi kada perlu pian dengan hutan kemana-mana apa, insya Allah lebih cepat. Wabillahi taufik dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan pian kau ambil berkahnya.